Untuk itu, tema Paskah kita tahun ini adalah We Are The Winners. Ibadah Paskah akan kita adakan hari Minggu tanggal 24 April 2022 jam 4 sore via Zoom Meeting. Untuk itu, kami memohon dukungan doa pada seluruh sidang jemaat GKA agar ibadah ini berjalan dengan baik. Pada Paskah ini, kita akan membagi bingkisan kepada anak sekolah Minggu Surabaya Utara. Bagi sidang jemaat yang rindu berpartisipasi dalam dana dapat melalui transfer ke BCA di nomor rekening 38489044742 atas nama Sandy Lydia atau bisa langsung menyerahkan kepada Ibu Sinto. Demikianlah pengumuman ibadah Paskah Sekolah Minggu Surabaya Utara. Sampai jumpa di ibadah mendatang. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kesempatan yang luar biasa yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Pada saat ini kita boleh beribadah, bersekutu, berkumpul bersama-sama untuk boleh mengagungkan dan menyatakan firman Tuhan. Mula pertama saya ucapkan selamat pagi dan shalom. Puji Tuhan, kita dari Tuhan menyertai kita. Saat ini merupakan saat yang indah. Kita boleh bersekutu dengan Tuhan, menikmati kasih.
kami rindu untuk senantiasa bersekutu dengan Engkau, Tuhan. Untuk senantiasa menikmati kasih yang sedang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Biar Roh Kudus-Mu yang ada dalam hati kami boleh bekerja lebih jauh lagi, Tuhan. Memberikan kami sukacita, kedamaian, kesejahteraan. Dan saat yang indah ini, Tuhan, kami kembali datang kepada Engkau bersama-sama dengan umat untuk mengagungkan Engkau, memuji Engkau, mempersembahkan hidup kami kepada Engkau, Tuhan. Mendengar suara-Mu, untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa siap dalam menghadapi apapun, Tuhan. Engkau yang memampukan setiap kami, Tuhan. Engkau yang menolong kami, dan Engkau yang memberkati ibadah kami, Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Engkau yang memakai seluruh imam-imam-Mu yang melayani Engkau. Engkau yang mengurapi kami semua, Tuhan. Bahkan umat-Mu, Engkau juga urapi dengan pengurapan yang sama, sehingga kami boleh mengagungkan Engkau, memuji Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, hari-hari yang sudah kita lewati. Pada saat ini kita memasuki minggu pertama di bulan April di tahun 2022. Penyertaan Tuhan luar biasa. Dan kita senantiasa memerlukan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Kita nyanyikan, ku perlu Tuhan di setiap langkah kita. Biarlah ini Tuhan akan Yeah.
membaca firman Tuhan. Allah mana seperti Allah.
Dia Allah yang senantiasa menjamin firman-Nya. Kita mau lebih lagi mempersiapkan diri kita untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Mataku Tertuju Padamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami percaya bahwa kami semua ada di dalam rencana-Mu yang besar, yang mulia Tuhan. Satu rencana penebusan atas seluruh umat manusia, supaya kami yang sudah jatuh di dalam dosa ini Tuhan, boleh dipulihkan kembali di dalam persekutuan dengan Tuhan. Mata kami tertuju kepada Engkau di tengah-tengah dunia dengan segala kejahatannya ini Tuhan. Namun kami percaya Engkau berdaulat atas semua.
Itu sebabnya kami datang kepada Engkau dengan pengharapan iman, bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami, Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, Tuhan tidak meninggalkan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau membuka hati kami. Segenap kehidupan ini Tuhan, Engkau mau selidiki dengan firman-Mu, supaya Engkau dapati bahwa kami benar-benar boleh berdiri di hadapan Engkau murni Tuhan, benar-benar sebagai murid-murid Engkau, dan menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia yang fana ini, supaya banyak orang juga mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian yang sudah kami persembahkan, kami bawa kepada Engkau, dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan sebagai bau dupa yang harum. Dan sebentar kami akan merendahkan hati kami, membuka pikiran hati kami, untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan gairahkan hati kami, boleh menerima kebenaran firman Allah. Berfirmanlah, kami siap mendengar oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan sambut firman Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, dari tempat ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Wah, nggak semangat ini ya. Selamat hari Minggu. Shalom. Oh, haleluya. Semua semangat? Ya, walaupun yang lain puasa, kita kan puasi. Yang lain mungkin lemas-lemas. Kita ini harus kuat di dalam Tuhan. Kami bersyukur boleh mendapat kesempatan lagi, boleh melayani pada ibadah Minggu pagi hari ini dengan satu tema, yakni tetap berjaga-jaga supaya tidak diperalat iblis. Tetap berjaga-jaga supaya tidak diperalat iblis. Kita semua di sini adalah hamba-hamba Tuhan, alat-alat Tuhan. Amin. Ya, sebentar kita akan membaca lebih dahulu ya ayat-ayat ini di dalam Lukas pasal ke-22. Lukas pasal ke-22 ayat 1 sampai 6. Di sini ada Saudara Jo. Boleh membantu kita. Lukas 22 ayat pertama dan seterusnya. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa tahu orang banyak. Ya, kisah ini disebutkan di dalam ayatnya yang ke-1 terjadi di dalam hari-hari menjelang Paskah, di mana di sana kita melihat hari raya roti tidak beragi sudah mendekat. Kita sekarang berada dalam Minggu Prapaskah. Ya, kita mempersiapkan diri memperingati satu hari yang besar, namanya Paskah. Paskah adalah suatu peringatan yang dilembagakan mengingat satu peristiwa yang besar di dalam kehidupan umat Israel, di mana mereka sudah dilepaskan dari tanah Mesir. Dari tanah Mesir dengan tangan Tuhan yang teracung. Ya. Bahwa umat Israel, Allah minta untuk mereka boleh pergi keluar dari Mesir ke padang gurun untuk beribadah kepada Tuhan. Namun Firaun
tidak mau melepaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Dan karena itu Tuhan kirim 10 tulah. Tetapi Firaun mengeraskan hatinya hingga pada tulah yang ke-10 di mana terjadi kematian anak sulung dari semua hewan, bahkan sampai semua manusia, semua keluarga-keluarga yang ada di Mesir, dari hamba sampai kepada bangsawan raja-raja, sampai kepada Firaun sendiri, anaknya yang sulung mati. Tetapi luar biasa bahwa umat Israel mengalami keluputan. Karena apa? Karena di ambang pintu rumah mereka sudah dilabur, dioles dengan darah anak domba Paskah. Nah, perayaan inilah, hari yang besar inilah yang diingat di dalam Paskah umat Israel. Dan kemudian mereka merayakan hari roti, raya roti yang tidak beragi, di mana semua ragi dibuang. Luar biasa peristiwa itu, sehingga kemudian menjadi peringatan yang tetap. Pada umat Israel ada 3 perayaan yang harus dihadiri oleh semua umat. Ada 3 perayaan. Yang pertama adalah hari raya Paskah atau hari raya roti tidak beragi, kemudian nanti berlanjut kepada hari raya Pentakosta dan pada hari raya Tabernakel atau hari raya, kalau di dalam bahasa Batak undung-undung apa namanya, hari raya Pale mungkin istilahnya ya. Baik, mari kita coba baca di dalam Ulangan pasal ke-16. Ulangan pasal ke-16 ayat 16. Ya, kiranya damai sejahtera Tuhan boleh menyertai kita di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu. Ya, 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu. Lalu bagaimana dengan para wanita? Ya, mereka mendoakan mungkin ya. Tapi kita bersyukur kita hidup di dalam perjanjian baru, tidak ada beda. Ya, semua laki-laki, perempuan, kita boleh beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Terus Ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. ya, Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. ya. Janganlah mereka menghadap hadirat Tuhan dengan tangan yang hampa. Terus Tetapi masing-masing dengan sekadar kesembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. ya, terima kasih Saudara Jo. Kita lihat di sini bahwa umat Israel dikatakan kalau kamu nanti keluar dari tanah Mesir ini, lalu kamu sampai kepada tanah perjanjian Tuhan, maka di sana, di tempat yang ditunjuk oleh Tuhan, ke sanalah engkau harus datang beribadah. Di sanalah korban persembahan dipersembahkan. Tidak ada tempat yang lain yang boleh dipersembahkan korban kecuali hanya di tempat yang Tuhan tunjuk, di Bait Allah. Dan setelah mereka masuk Kanaan, itu adalah Yerusalem, di mana di sana dibangun bait suci Tuhan. Sehingga pada perayaan-perayaan ini, maka Yerusalem menjadi begitu banyak orang, penuh orang. Semua orang datang dari seluruh Israel datang ke Yerusalem. Nah, pada zaman Yesus, ketika kita melihat di dalam Lukas 22 ini, maka inilah juga satu perayaan hari raya roti tidak beragi. Maka semua orang datang berkumpul di Yerusalem. Mereka datang dari sekitar Roma, mereka datang dari jauh berkumpul di Yerusalem. Sehingga memang begitu banyak orang. Itulah konteks yang bisa kita lihat di dalam Lukas 22 tadi. Sebab di sana ada satu rancangan jahat terjadi terhadap Yesus, bahwa oleh para imam-imam, para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, bahkan imam besar sendiri merancang satu konspirasi, satu kesepakatan yang jahat
untuk menyerahkan Yesus, untuk Yesus yang tidak berdosa harus dihentikan. Caranya bunuh. Suatu konspirasi jahat terjadi, tetapi mereka takut kepada orang banyak yang memang hari-hari itu berkumpul. Jangan sampai bahwa Yesus dibunuh atau dikorbankan pada hari raya ketika begitu banyak orang di Israel. Tetapi hati mereka sudah tetap bagaikan domba. Anak domba itu sudah dikurung. Anak domba Paskah 4 hari sebelum perayaan dikurung. Dan Yesus sudah dikurung oleh satu konspirasi jahat. Tinggal menunggu waktunya, tinggal menunggu bagaimana caranya supaya Yesus bisa dibunuh tanpa ada keributan. Dan kita lihat kemudian jalan itu terbuka oleh inspirasi si jahat, inspirasi iblis yang mengilhami Yudas Iskariot. Dia datang membawa pertolongan. Dia membawa rencana jahat. Dia mau membuka jalan supaya bagaimana Yesus dibunuh secara diam-diam itu tidak tersebar. Maka dia datang. Dia menawarkan dirinya menjadi penunjuk jalan, menjadi pengkhianat. Tetapi kita percaya bahwa semua ini adalah di dalam kedaulatan Allah. Kita percaya bahwa peristiwa ini adalah kegenapan dari firman bahwa Yesuslah anak domba Paskah yang sudah tersembelih, yang olehnya hati kita akan dilabur dengan darah, sehingga hati kita yang jahat ini, hati nurani kita yang jahat ini boleh diperdamaikan supaya kita bisa beribadah sama seperti umat Israel bisa beribadah kepada Tuhan. Mari coba kita membaca beberapa ayat di dalam 1 Korintus 5 ayat ke-8 lebih dahulu. Karena itu, marilah kita berpesta. Karena itu marilah kita berpesta. Bukan dengan ragi yang lama, Ya, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi. semua ragi kejahatan, keburukan harus dibuang. Sampai nanti ada 7 hari masa roti tidak beragi. Maka yang kita nikmati adalah roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. yaitu kemurnian dan kebenaran. Kita mau berpesta, kita mau memuji Tuhan. Tidak seperti orang-orang imam-imam oleh ahli Farisi itu, orang-orang Farisi ahli Taurat itu. Mereka bersuka cita, bergembira ketika niat jahat itu bisa terrealisasi. Mereka bersuka cita karena ada Yudas Iskariot yang menyerahkan dirinya, membuka jalan. Ini adalah ragi yang lama, satu sukacita karena kejahatan. Tetapi kita tidak demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kita bersuka cita karena anak domba Allah sudah membasuh hati kita dengan darahnya yang mahal. Haleluya. Coba kita baca dalam Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ya, ini hati kita dilabur sama seperti pintu-pintu rumah Israel, dilabur dengan darah anak domba Paskah. Tetapi bukan hanya supaya kelihatan di depan rumahnya, kelihatan ada tanda darah. Wah, luar biasa, aku Kristen. Nih lihat darah Yesus ada di hatiku. Nih lihat salib Kristus ada di leherku menggantung. Bukan hanya demikian tujuannya. Bukan hanya kita menyanyi, oh darah Yesus. Tidak. Darah Yesus harus mempengaruhi, meresap sampai ke dalam hati kita yang paling dalam. Dan mengadakan suatu pendamaian.
Terus supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Supaya kita apa? Dapat beribadah kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kita memiliki persekutuan yang hidup dengan Tuhan. Kita datang di sini tidak hanya tepuk tangan, tidak hanya kita bernyanyi kosong. Kita percaya persembahan kita itu naik kepada Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan mendengar puji-pujian kita. Itu yang luar biasa. Ya, dikatakan di sini supaya kita, artinya ada tujuan supaya kita dapat dimampukan. Sebab apa? Sebab hati yang jahat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita mempertahankan kejahatan, itu sama dengan melumpuhkan kita, sehingga kita tidak bisa datang beribadah kepada Allah. Luar kita bisa bernyanyi, bersorak, manusia bisa melihat, tapi di mata Tuhan, apa yang kita kerjakan adalah ritual, liturgi yang kosong, mati. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau ajak kita memeriksa Lukas 22 ini. Kita mau melihat, merenungkannya, memamah biaknya, untuk kita bisa bersekutu menikmati roti yang tidak beragi, yang luar biasa nikmatnya bagi rohani kita. Kita perhatikan bahwa di dalam pasal 22 ini, ayat 1 sampai 6 itu ada dua kisah. Yang pertama ayat 1 sampai 2 ini adalah persepakatan yang jahat, konspirasi jahat, di mana dikatakan, coba dibaca sekali lagi Jo, ayat 1 dan 2. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Ya, di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26 ayat 2, Markus 14 ayat 1, bahwa peristiwa ini kurang lebih 2 hari sebelum Paskah. 2 hari sebelum Paskah. Nah, apa yang terjadi? Imam-imam kepala Ya. dan ahli-ahli Taurat mencari jalan. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan. Bagaimana mereka dapat membunuh Yesus? Bagaimana mereka membunuh Yesus? Sebab mereka takut kepada orang banyak. Ya, terima kasih. Nanti kita lihat ayat 3 sampai 6 adalah kisah bagaimana Yudas mengkhianati Yesus. Apa yang kita lihat di sini adalah satu persekutuan atau satu konspirasi jahat, satu persepakatan yang jahat, ya, untuk membunuh Yesus. Tetapi imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat ini, mereka takut kepada orang banyak yang sudah berkumpul di Yerusalem. Mengapa Yesus harus dihentikan? Kalau kita merenungkan kisah-kisah ini, maka di sini adalah kisah di mana Yesus sudah begitu terkenal. Dia sudah melayani di berbagai desa-desa dan kota-kota. Semua orang mengenal Yesus dengan pengajarannya yang luar biasa berkuasa, dengan hikmatnya yang begitu mulia, bahkan dengan mujizatnya yang heran. Begitu banyak mujizat sehingga orang banyak berbondong-bondong. Coba kita lihat di YouTube itu ya, ada seorang hamba Tuhan dengan karunia mujizat. Begitu banyak orang berbondong-bondong, sampai yang berjilbab juga datang. Dan karena itu melihat ini, mungkin karena itu alasannya atau alasan yang lain, hentikan. Ya, dia dihentikan. Tapi kita percaya kuasa Tuhan tidak berhenti. Amin. Ya. Yesus sudah begitu terkenal. Ada begitu banyak orang yang sudah percaya kepada Yesus, bahkan sampai ahli-ahli Taurat, orang Farisi juga ada yang percaya. Hanya mereka takut kepada orang banyak sehingga tidak menunjukkan dirinya. Kuasa Tuhan luar biasa, khususnya ketika Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kubur, sudah berbau busuk. Tuhan sanggup bangkitkan. Hai Lazarus, kamu keluar. Batu digulingkan.
dan Lazarus. Luar biasa, dengan parfumnya yang alami. Dia keluar, pocongnya ya seperti pocong itu ya. Mungkin orang lihat lari ya, tapi ini dia datang dan dia sungguh hidup. Hal ini membuat begitu banyak orang percaya kepada Yesus, ikut Yesus. Dan hal ini menakutkan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ini. Kenapa? Jangan-jangan nanti semua orang ikut Yesus, dan nanti tiba-tiba Yesus tampil sebagai raja yang memimpin pemberontakan kepada orang-orang Roma, sehingga apa yang terjadi nanti orang-orang Romawi akan datang, mereka akan merebut bait suci kita, mereka akan mengambil bangsa kita, menawan kita. Mereka sangat trauma akan masa lalu, bagaimana bangsa Israel sudah dibuang ke Asyur, dibuang ke Babel, bait Allah dihancurkan, emas semua apa yang ada di dalam bait Allah diambil, bahkan sampai tabut perjanjian diambil. Mereka begitu ketakutan. Coba kita membaca dalam Yohanes pasalnya yang ke-11. Yohanes 11 ayat 45 sampai 48. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Ya, ini kisah sebelumnya adalah kisah Lazarus yang sudah dibangkitkan terus. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Ya. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Tidak bisa disangkal. Ada saksi-saksi hidup. Terus, saudara Jo, ya. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ya, ini kekhawatiran dari para ahli-ahli Taurat, imam-imam ini, sehingga apa yang diputuskan dalam konspirasi ini terus. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Ya, ini nasihat seorang imam besar, seorang katakanlah yang menyebut dirinya pelayan hamba Tuhan. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu umat orang banyak, laos umat. Ya, itu ya ini adalah imam-imam ya, orang-orang yang sebenarnya juga hamba-hamba Tuhan. Tetapi dia berkata, kamu tidak tahu apa-apa. Ya, lebih baik jika satu orang mati untuk bangsa ini daripada seluruh bangsa mati. Dan dikatakan itu adalah suatu nubuat yang dia kerjakan. Jadi kita lihat di dalam ayat ke-48, kenapa Yesus harus diserahkan? Kenapa Yesus harus dihentikan? Karena geraknya, pelayanannya sudah begitu luar biasa. Dan ini menakutkan ahli-ahli Taurat, imam-imam, orang Farisi, Kayafas. Inilah hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan yang mempertahankan agama yang mati, yang mempertahankan ibadat yang kosong. Mereka bagaikan botol parfum yang kosong, memang masih harum, luar biasa. Wah, Allah kita luar biasa, tapi kosong di dalamnya, hanya baunya saja, tidak ada pengalaman. Mereka cemburu pada Yesus yang sudah mengerjakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Mereka iri dengan Yesus. Hikmatnya Tuhan sudah mengalahkan mereka berkali-kali.
bahkan sampai mereka terdiam, tidak sanggup menjawab Yesus. Sudah kita ikuti dalam ibadah-ibadah yang lalu bagaimana Yesus dikejar dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, tapi Yesus sanggup untuk menjawab. Mereka benar-benar menyadari agama yang mereka sudah pertahankan ini sudah dikoreksi habis oleh Tuhan, ditelanjangi habis oleh Tuhan. Dan karena itu mereka harus menghentikan Yesus. Tidak ada jalan lain. Kalau tidak apa? Mereka yang akan turun. Kecuali mereka bertobat. Tetapi mereka tidak memilih untuk bertobat. Kenapa? Karena mereka takut kepada orang banyak. Mereka takut kepada laos, umat yang banyak, orang banyak, jemaat yang mereka takuti. Bukan Tuhan yang ditakuti oleh pemimpin-pemimpin saat ini. Mereka mempertahankan status quo mereka. Mereka mempertahankan kenyamanan mereka. Dan kemudian mereka melaksanakan rencananya oleh pertolongan seorang pengkhianat. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat perkara yang luar biasa di sini. Memang ada rancangan-rancangan jahat yang sudah dipersiapkan oleh orang-orang Farisi ini, ya, oleh ahli-ahli Taurat ini. Tetapi kita melihat bahwa Allah mempergunakan semua itu di dalam kedaulatannya. Tadi Pujian mengatakan Allah kita itu berkuasa. Ya, dia berkuasa, tidak ada yang bisa mengalahkan dia, tidak ada rencananya yang gagal. Allah punya rencana, dia memakai rencana yang jahat ini untuk suatu kebaikan, untuk penebusan. Hal ini pernah dialami oleh Yusuf juga. Yusuf mengalami bagaimana saudara-saudaranya merancang konspirasi jahat padanya, supaya Yusuf ini yang begitu dikasihi papanya, yang sudah mendapatkan pakaian yang maha indah, mereka benci, iri kepada Yusuf, lalu mereka memutuskan untuk membunuh Yusuf. Tapi kemudian dihalangi secara halus, kemudian dia dibuang ke dalam sumur. Tetapi kemudian ada satu rencana supaya Yusuf dijual kepada orang Ismail. Lalu ternyata kemudian dijual kepada Potifar di Mesir, sampai ia masuk lubang tutupan, masuk dalam penjara. Dia begitu menderita. Kalau orang dijual itu lehernya ditaruh, kalau tidak salah mengatakan ada satu belenggu yang begitu menyedihkan, mukanya begitu. Dia merasa, kakak, mengapa kakak berbuat begini padaku? Apa salahku? Mukanya begitu menahan rasa ketakutan, sedih. Dia harus berpisah dengan orang-orang yang dikasihinya, dan dia akan masuk satu daerah yang sama sekali dia tidak tahu. Tapi dia belajar menyerah kepada Tuhan. Tadi pujian, mataku tertuju padamu Tuhan. Tetapi luar biasa, pada akhirnya saudara-saudaranya justru tertolong oleh karena Yusuf yang sudah diperlakukan dengan jahat ini. Yusuf dibawa ke Mesir, ternyata Tuhan berikan dia hikmat yang luar biasa. Lalu oleh hikmatnya dia sudah menjadi penolong untuk menolong Mesir dari bencana kelaparan. Dia menjadi seorang penguasa luar biasa, from nothing to something. Dia menjadi seorang yang luar biasa, menjadi orang kedua di Mesir, dan olehnya saudara-saudaranya terpelihara. Coba kita membaca akhir kisah itu di dalam Kejadian pasal 50. Dan kita lihat di sana Yusuf, dia tidak dendam. Dia tidak membenci saudara-saudaranya. Dia malah menghiburkan hati saudara-saudara. Luar biasa. Coba kita membaca pasal ke-50 ayat ke-15 sampai ayat ke-21. Nanti kita baca beberapa ayat. Silakan Saudara Yohanes. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ya. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu
dan dosa mereka. Ampunilah Yusuf, karena Yusuf punya kuasa. Dia bisa saja memenjarakan saudara-saudaranya itu karena dia seorang penguasa, dia punya power. Berilah power kepada seseorang, maka engkau akan lihat siapa dia. Yusuf diberikan power dan nyatalah bahwa dia seorang hamba Tuhan yang sejati. Seseorang sebelum punya power, from not when he is nothing, dia bisa sopan, dia bisa baik. Begitu dia punya kekuasaan, berubah. Nyatalah siapa dirinya. Tapi Yusuf ini, dia konsisten. Integritasnya teruji sebagai seorang hamba Tuhan. Terus kita lihat kisahnya. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Mereka sudah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Ya, mereka juga hamba-hamba Tuhan, katanya. Terus Lalu menangislah Yusuf. Menangislah Yusuf. Luar biasa, hati Yusuf terharu. Terus Ketika orang berkata demikian kepadanya, ya, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, menggenapi mimpi daripada Yusuf bahwa 11 ya berkas sujud kepada berkasnya. Benar-benar firman Tuhan ya dan amin. Terus kami datang untuk menjadi budakmu. dia datang, mereka datang, kami mau jadi budakmu. Ya, Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. ya, Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. ayat 21. Jadi janganlah takut, Janganlah takut, aku tidak seperti yang kamu kira. Terus aku akan menanggung makanmu dan Ya. makan anak-anakmu juga. ya luar biasa. Terus Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. ya terima kasih. Dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Mungkin kita mengalami di tengah-tengah dunia ini konspirasi-konspirasi, persepakatan-persepakatan jahat yang sudah membawa kita ke dalam kesengsaraan, kesukaran. Tapi ingatlah, Allah berkuasa. Dia sanggup ubahkan itu semua untuk kebaikan. Saya pernah alami. Ketika saya masih pengerja di Jakarta, waktu itu saya setiap hari Minggu itu jaga resepsionis. Ya, setelah ibadah saya harus jaga resepsionis karena yang bertugas tidak ada. Oke, saya jaga dan kemudian orang datang dari atas pulang gereja karena gereja bertingkat, datang gitu ke bawah, datang ke resepsionis, lalu bawa cincin, kasih ke saya. Saya dipanggil Bang J. Ini ada cincin ini. Cincinnya emas putih. Saya nggak tahu emas putih waktu itu, maaf, masih nggak kenal emas putih. Benar-benar nggak kenal. Saya kira cincin biasa, tembaga biasa. Oh, cincin ya? Ya, taruh, kasih ke saya. Terus saya ambil cincinnya, saya taruh di resepsionis begitu saja. Lah orang nggak tahu itu emas. Saya taruh di resepsionis. Oke, pagi harinya bangun saya lihat masih ada. Oke, masih ada, belum ada yang ambil. Tapi sudah sudah telepon atau tidak ya? Pokoknya masih ada, di situ ada, saya bilang. Hari Senin, kurang lebih jam 9 lewat saya dengar orang cari cincin. Lalu ditanya, Bang J, mana cincinnya? Ada di situ. Wah, dengan yakin saya sampaikan. Mana? Wah, saya langsung pergi tunjukkan. Ini dia di sini. Buka lacinya. Kosong. Cincin hilang. Wah, habis sudah. Saya pasti dituduh sebagai pencurinya, penghilangnya. Oke. Saya katakan saya tidak ambil, saya tidak tahu. Tanya sampai sini tidak ada yang tahu. Ya, sudah. Itu emas putih katanya. Oh ya, emas putih ya. Saya baru tahu ini emas putih gitu ya. Kemudian ya udahlah kalau gitu saya ganti. Tapi saya cicil ya. Saya bilang saya nggak tahu yang ambil. Saya cicil Bapak Ibu
Saudara, 500.000 tiap bulan sampai genap 24 bulan 2 juta saya ganti. Tapi saya sudah dianggap jahat. Saya diikuti oleh pengerja yang lain. Coba ikuti jalan, kata Pak. Apa yang dia lakukan, apa yang ya apa yang saya lakukan, baca Alkitab. Ya itu saja yang dia lihat, bekerja. Sampai suatu saat, bertahun-tahun, saya di Mojosari, Perintisan. Di sana kemudian datang telepon. Jaden, minta maaf. Cincin itu sudah ketemu. Oh ya? Sudah ketemu yang ambil, bukan kamu, katanya. Siapa? Ya, yang jaga resepsionis yang ambil. Padahal dia bilang, wah nggak tahu, saya nggak tahu. Ternyata dia sudah jual. Kalau gitu Om kembalikan ya uangnya. Loh, nggak apa-apa Om, apakah dikembalikan? Sudah dikembalikan cincinnya? Belum, katanya. Dia mengaku tapi tidak kembalikan uangnya. Ya sudah, kalau gitu saya kembalikan ya Om, saya kembalikan ya. Neneknya, oh nggak usah Om, nggak apa-apa, sudah itu hakmu, katanya. Ya udah ditransfer. Saat itu saya lagi tidak punya uang. Luar biasa, dan itu menjadi pertolongan Tuhan bagi saya. Tuhan sanggup mereka-rekakan yang jahat menjadi kebaikan bagi kita semua. Amin. Di tengah-tengah dunia yang begitu jahat atas kita umat Tuhan sekalipun, Tuhan masih punya rencana untuk kita demi kebaikan kita yang mengasihi Tuhan. Kita lihat selanjutnya. Kita memeriksa siapakah Yudas yang kemudian menjadi pengkhianat ini. Coba kita baca pasal 22 tadi, Lukas ayat 3 sampai ayat ke-6 kembali. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Ya. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Ya, sekarang bukan lagi menunggu bagaimana caranya, tapi sudah ada rencana, sudah ditetapkan, lalu bagaimana? Tinggal menunggu caranya bagaimana terus, ya. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan. Mereka sangat gembira melihat pertolongan dari Yudas Iskariot. Bayangkan, ada sukacita pesta. Pesta apa? Ragi yang lama. Bayangkan mereka bersukacita bahwa rencana konspirasi jahat mereka akan terlaksana. Terus dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ya, itu 30 keping perak. Terus ia menyetujuinya. Dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa tahu orang banyak. Jadi konspirasi itu, persepakatan jahat itu sudah menetapkan, bagaikan domba itu sudah ditetapkan, tinggal menunggu tanggal pengorbanannya. Kurang lebih begitu kalau kita lihat dari bahasa Paskah, pengorbanan anak domba itu. Kita lihat di sini bagaimana Yudas Iskariot. Firman Tuhan berkata, seorang dari 12 murid, seorang murid, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan yang setiap hari bersama dengan Yesus, makan bersama dengan Yesus, susah senang bersama Yesus, tapi hatinya kemudian mengalami suatu korosi. Hatinya berkarat dari dalam. Ada kejahatan yang mulai timbul dari dalam hatinya. Kejahatan itu dipelihara dan sampai menumbangkannya, menjadikan dia seorang pengkhianat. Ya. Mari kita lihat bagaimana proses-proses ini yang terjadi secara perlahan-lahan ini terjadi. Coba kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat 29. Inilah awal di mana Yudas, walaupun tidak secara kronologis, tapi kita lihat dari cuplikan-cuplikan ayat ini, ya, bagaimana awalnya Yudas Iskariot menjadi pengkhianat. Ayat 29. Karena Yudas memegang kas. Nah, inilah yang pertama. Terus ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu.
atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Jadi awalnya adalah justru kepercayaan yang Tuhan berikan. Ya, terima kasih Jo, sebentar nanti kita sambung. Awalnya justru kepercayaan yang baik. Yudas Iskariot dipercaya menjadi apa? Bendahara, ya, pemegang kas. Dia dipercaya untuk membeli atau memberi pengorbanan. Ini awalnya. Jadi hati-hati kita dengan kepercayaan Tuhan juga, ya. Mungkin baik kepercayaan Tuhan, tapi jangan sampai si iblis memperalat dengan apa yang baik itu. Hawa jatuh bukan dengan perkara yang jahat, perkara yang baik yang diselewengkan. Nah, terus kemudian setelah dia menjadi pembawa atau bendahara, pemegang kas, pembawa beg, tas gitu ya, pundi-pundi maksudnya. Lalu kemudian ayatnya yang dari pasal 12 ayat 4 sampai 6, kemudian timbullah keinginannya untuk mencuri. Pasal 12 ayat 4 sampai 6, jadi tidak secara kronologis, tapi kita lihat secara bersilang, ya, cross. Terus, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" iya, sepertinya Yudas Iskariot sangat peduli. Bagaimana ini Yesus diurapi dengan minyak narwastu yang harum, yang mahal sekali, 300 dinar. Bayangkan, hanya untuk seketika saja 300 dinar habis. 300 dinar kurang lebih gaji selama 300 hari, katakanlah selama 1 tahun gaji. Itu harus dituangkan 1 malam saja hanya untuk meminyaki Yesus. Ini pemborosan. Itu kata Yudas Iskariot, tapi bukan karena ia peduli, hanya karena keinginannya akan uang. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia ada keterangan di situ. Tadi ayat keberapa tadi? Ayat ke-6, coba diulangi. Ayat yang ke-6. Ya. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Iya, mulai dia mencuri. Uang yang ada dipercayakan padanya, ya ambil tanpa tahu Yesus, tahu orang lain. Terus ia sering mengambil uang, bahkan sering menjadi habit. Ada istilahnya orang yang suka kleptomania, ya. Apa-apa ambil gitu ya, apa-apa ambil. Saya heran, jangan salah, ya, bukan hanya di luar sana bisa terjadi. Ini di sini loh, di antara hamba-hamba Tuhan, di antara para mahasiswa, benar nggak Prisca? Benar ya, benar para mahasiswa, mana nih setia yang ada? Di antara para murid-murid, para mahasiswa teologi, kehilangan terjadi, bahkan sering habit. Nah, ada yang mengatakan juga bahwa ketika Yesus diurapi dengan minyak dengan harga yang sangat mahal itu, disitulah hati Yudas mulai tetap. Ada yang mengatakan begitu, penafsir mengatakan inilah saatnya bahwa aku akan menyerahkan Yesus, katanya. Maka di sana kemudian apa yang terjadi? Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Iblis sudah membisikkan rencana untuk mengkhianati Yesus. Dan puncaknya pada ayat 27, Yesus ingatkan Yudas Iskariot, dan saat itu apa yang terjadi? Dan sesudah Yudas menerima roti itu, itulah roti yang tidak beragi itu, yang di dalamnya tidak ada kecemaran, tidak ada di dalamnya keburukan, tidak ada di dalamnya kejahatan itu. Seharusnya dia bersyukur, seharusnya dia mengalami kuasa Tuhan, tetapi dia menolak. Akibatnya apa?
ia kerasukan iblis. Ya, kerasukan iblis. Terus Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. ya, apa yang engkau hendak perbuat, perbuatlah dengan segera. Ya. Ini yang terjadi. Jadi proses, tidak terjadi seketika bagaimana Yudas menjadi pengkhianat. Itu satu proses. Bagaikan tadi saya katakan, korosi, karat itu menggerogoti hati. Hati-hati kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Sebab jika kita memelihara sesuatu yang jahat, ada satu ketidaktaatan di dalam kehidupan kita yang orang lain tidak tahu mungkin, tapi kita sembunyikan. Maka kalau kita lihat perjanjian lama atau bahkan kesaksian Alkitab, di sanalah iblis mendapatkan pintu masuk. Bagaimana karena ketidaktaatannya Saul, kemudian Roh Tuhan undur daripadanya karena ketidaktaatannya, lalu dia mau membunuh Daud. Kita harus benar-benar menjaga. Dan apa yang terjadi nasibnya Yudas ini ketika dia kemudian melihat pada akhirnya Yesus harus diserahkan karena nasihatnya, dia menyesal. Dia menyesal. Lalu apa? Bertobat? Tidak. Dia gantung diri. Jangan sampai kita menyesal dengan penyesalan yang membawa kita kepada kebinasaan. Lebih baik kita menyesal sekarang ketika firman Tuhan begitu tajam mungkin mengkoreksi kita. Tapi itu adalah kemurahan Tuhan bagi kita semua. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Supaya kita hati-hati. Jangan sampai tipu daya dosa membuat hati kita keras. Sehingga tidak ada lagi saat untuk kembali. Mari kita baca dalam Ibrani pasal 3 ayat 12 ya. Saya masih akan menyampaikan satu poin lagi. Silakan. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Terus 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Ya, setiap hari. Jangan kita merasa mungkin telinga kita panas. Sudah panas sekali di telingaku. Tetapi sepanjang masih bisa dikatakan hari ini, biarlah kita mengingatkan ya, mengingatkan supaya terus Selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. ya, saya mau kembali kepada nasihat di dalam 1 Korintus 5 ayat 8. Saya bacakan dulu ya. Injo sudah capek ini bacanya. Oke. Dikatakan di dalam 1 Korintus 5 ayat 8, saya ulangi. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Apa yang harus kita buang? Karena kita akan segera menghadapi Paskah. Maka segala ragi-ragi itu nanti harus dibuang. Pertama-tama harus kita buang adalah dikatakan oleh firman Tuhan. Buanglah segala ragi keburukan, ragi kejahatan. Melis ya dari kata ini, dari kata Yunaninya di dalam, kalau kita baca kakias atau dari kata kakos. Ini merupakan satu keadaan hidup, karakter yang jahat. Ini harus kita buang. Keburukan. Ya. Mungkin orang lihat kita baik, tapi Tuhan tahu keadaan kita. Inilah lagi keburukan. Tampaknya dia baik, tapi di dalam sedang terjadi suatu korosi.
Buanglah ragi keburukan itu. Ya. Kemudian kita melihat lawannya apa? Firman Tuhan berkata, kenakanlah, milikilah kemurnian. Inilah yang harus kita perhatikan sebagai hamba-hamba Tuhan. Untuk kita memiliki kemurnian. Jangan sampai ada keburukan, suatu kerusakan di dalam. Mari kita baca beberapa ayat. 2 Korintus 1 ayat 12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Iya, terima kasih. Ini loh, sebagai seorang hamba Tuhan, apa yang dia banggakan, apa yang dia megahkan, bahwa hati nuraninya murni, hati nuraninya bersih. Samuel dalam akhir pelayanannya dia berkata, lihatlah, tidak ada sesuatu yang sudah kuperbuat yang merugikan kamu sekalian. Bahkan tidak ada keinginan apa-apa, tidak ada suatu niat-niat yang jahat, pemikiran yang jahat, petunjuk yang jahat, niat pemikiran yang jahat tidak ada di dalam dirinya. Ini harus kita miliki sebagai seorang hamba Tuhan. Pasal 2 ayat 17. Pasal 2 ayat 17 dari 2 Korintus tadi. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni. Iya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Dan di hadapan Tuhan. Orang tidak tahu kondisi kita. Saya sebagai hamba Tuhan tidak tahu. Saudara tidak tahu. Tapi saya harus berpikir bahwa saya berdiri di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan tahu isi hati saya. Apa maksud saya di dalam pemberitaan saya. Tuhan yang menilai. Apakah kita bisa berkata semua yang kusampaikan adalah atas perintah Tuhan dan di hadirat Tuhan. Bagaikan roti yang tidak beragi, itu istilahnya adalah roti di hadirat Tuhan, roti di hadapan Allah. Pemberitaan firman Tuhan adalah suatu maksud yang murni. Haleluya. Ya, nanti boleh dibaca dalam 2 Korintus pasal ke-6 ayat 6 sampai 10 dan seterusnya, bagaimana seorang pelayan Tuhan harus menjaga kemurnian. Kemudian yang harus dijauhkan adalah ragi kejahatan. Ya, poneros ya. Oke. Suatu ragi kejahatan yang bisa menyebabkan orang lain menderita. Tindakan-tindakan yang menghancurkan. Itu sudah meningkat lagi kejahatannya. Buanglah segala ragi keburukan dan kejahatan. Ya, satu sifat moral yang benar-benar jahat. Jangan kita berkata, tidak mungkin hamba Tuhan ada seperti itu, tidak mungkin imam-imam. Lo bayangkan anak-anak Imam Eli, orang-orang dursila dikatakan. Lalu apa yang harus kita kenakan? Maka firman Tuhan mengatakan, milikilah kebenaran, aletheia. Kebenaran yang sama dengan realitas. Perkataan kita ya dan amin. Benar di dalam mulut kita, benar di dalam perbuatan kita. Ketika kita tidak lagi ada aletheia, yang ada adalah kemunafikan. Yang ada adalah kepalsuan. Kalau kita mau menjadi seorang murid Kristus yang sejati, tidak bisa tidak, kita harus mau menerima kebenaran. Yohanes 8, beberapa ayat terakhir saya mau ajak kita baca. Yohanes 8 ayat 30 dan 32. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya.
Ya. Terus Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang berkata kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran." ya, kamu akan mengenal kebenaran, kamu akan mengetahui kebenaran, dan luar biasa kebenaran itu Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. akan memerdekakan, membebaskan kita berdiri sebagai murid-murid Tuhan, sebagai saksi-saksi Tuhan tanpa kemunafikan. Apa adanya, hati tulus, benar di mulut dan di perbuatan kita. Saya sangat terkesan dengan kesaksian seorang hamba Tuhan ketika dia ditanya, "Bagaimana engkau begitu luar biasa dipakai Tuhan?" Ya, hamba Tuhan ini memang di luar negeri, saya lihat cuma di YouTube-nya ya. Saya ikuti khotbah-khotbahnya, saya perhatikan kok dia luar biasa. Mukjizat itu live gitu ya. Dan dia berkata, ada satu khotbah yang saya selalu ingat, kepada seorang hamba-hamba Tuhan, kepada umat Tuhan yang mau hidupnya menjadi alat-alat Kristus. Are you searching hard? Are you searching hard? Apakah engkau sama di dalam hatimu? Apakah perkataanmu sama dengan hatimu? Ataukah kita sudah berkamuflase? Apakah kita sudah menutup-nutupi sesuatu yang bau, yang busuk? Kita mau merayakan Paskah. Amin. Kita rindu ada kemurnian, ada kebenaran. Luar biasa. Kita akan ada suasana pesta yang luar biasa. Kita tidak mau dipakai oleh iblis. Kita tidak mau diperalat oleh iblis. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, menjadi alat-alat kebenaran, menjadi murid-murid Kristus dengan kesaksian firman yang benar. Kiranya pemberitaan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat, menguatkan kita semua, dan kita percaya dengan kita mempertahankan kemurnian, terutama hati kita. Dengan kita berpegang pada kebenaran yang ya dan amin, nyata dalam kehidupan kita, sekalipun dalam proses, Tuhan akan memakai kita untuk hormat kepujian buat nama Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita nyanyikan sebuah pujian. Kita mau merindu bahwa kasih Yesus menghiasi hati kita, kebenaran firman-Nya menghiasi hati kita. Ya, biar mereka menyanyikannya dulu. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Bukan dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan, berkataku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membelah hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah engkau mengalami bagaimana perkara-perkara jahat mungkin sudah menghancurkan hidup? Mungkin
Engkau tidak ada niat apa-apa, tapi orang lain menjahati. Engkau anak Tuhan, engkau tidak boleh membalas. Yusuf tidak membalas, tidak diingkar. Dia mengampuni. Dia mau berbuat dengan kebaikan. Engkau tidak bisa hidup dalam kebenaran, dalam kemurnian tanpa kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih Yesus membalur hatimu, mengoles hatimu sampai sedalam-dalamnya hati nuranimu, segala kejahatan dihancurkan dalam nama Yesus. Sangat terjadi satu perubahan yang luar biasa. Satu manusia baru tampil. Seorang mempelai wanita Kristus tampil. Haleluya, begitu indah. Siapa yang rindu? Siapa yang rindu mau hidup bagi Yesus? Bangkitlah berdiri, katakan di tempat masing-masing. Pujilah Dia, kasih Yesus begitu indah. Indah dalam hidupku. Amin. Menghiasi hati dan jiwa. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Pegangkanku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengubah hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus, rasakan alami Allah ada di tengah-tengah kita. Dia mau membalut hatimu. Dia tak pernah kering. Kasih-Nya mengalir bagi yang mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dalam kasih-Mu merasa teduh. Hanya kaum ibu, kaum yang sering mengalami penderitaan, kaum wanita, kaum ibu, nyanyikan dengan keyakinan bahwa Tuhan akan selalu mengalirkan kasih-Nya ke dalam hatimu, menguatkan engkau dalam segala pergumulanmu. Haleluya. Sekarang kita kaum suami pria, kasih Yesus mengalir dalam. Kita harus buktikan seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Tanpa musik kita semua mempersiapkan perjamuan Tuhan. Kita nyanyikan semua refren. Kasih Yesus mengalir dalamku. Bermain musik boleh mempersiapkan diri juga. Yang tak pernah kering. Kita angkat dengan tangan kanan kita roti sebagai persekutuan kita dengan kasih Tuhan. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kita akan memasuki perjamuan Tuhan, perjamuan yang kudus. Mari kita akan dengarkan lebih dahulu firman Tuhan. Kita merendahkan hati kita di hadapan-Nya, supaya perjamuan ini menetapkan hati kita mengikut Tuhan, bukan menetapkan kejahatan di dalam kita.
Karena itu dengarlah firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan karena dosa kita, mengambil roti, dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Inilah kita bersukacita atas roti yang tidak beragi ini. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kita buka cawan anggur dan kita taruh di tangan kanan kita dan kita tinggikan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, sama sekali baru. Kasih Tuhan membaharui kita, yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kasih Yesus mengalir dalamku. Memberikan kedamaian, kesejahteraan, keamanan dalam bangsa kami, Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan, jika pandemi ini boleh Kau tolong Tuhan, dan kami boleh beribadah kembali Tuhan bersama-sama. Biarlah Engkau terus bekerja untuk bangsa kami. Terlebih lagi Tuhan, orang-orang yang masih belum percaya kepada Engkau yang memakai kami semua, Engkau memakai umat-Mu, anak-anak-Mu, untuk boleh menyaksikan kebenaran firman Tuhan, menyaksikan kebaikan, menyaksikan pengorbanan untuk mereka boleh diselamatkan Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati rekan-rekan kami yang lain Bapa, yang pada saat ini dapat hadir, apapun yang menjadi permasalahan, Engkau juga campur tangan mereka Tuhan, sehingga pada waktu-waktu mendatang kami boleh bersama-sama beribadah kepada Engkau Tuhan. Bahkan rekan-rekan kami yang juga akan mengikuti melalui siaran tunda nanti Tuhan, Engkau juga memberkati mereka semua Bapa. Terpuji nama Engkau Bapa. Ini kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang terus memberkati kami, menolong kami semua dalam hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa pada saat ini. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan kemurahan-Mu yang kami boleh alami hari ini. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan yang telah sumber berkat atas kami semua. Apapun pergumulan kami Tuhan, dalam nikah rumah tangga kami, di dalam perkuliahan kami, dalam sekolah kami, bahkan dalam pekerjaan kami, pelayanan kami mau taruhkan di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati semuanya dengan segala kelimpahan berkat-Mu Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama memuliakan Engkau dan boleh menjadi alat-Mu untuk kebaikan bagi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami tidak lupa berdoa juga untuk pasca sekolah minggu yang sudah diumumkan. Kami berdoa, berkati kiranya Tuhan pasca sekolah minggu ini, cukupkan segala yang diperlukan, jadikan berkat bagi anak-anak sekolah minggu, supaya mereka juga boleh bersuka cita dan mengenal betapa Engkau adalah Allah yang baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa, dan juga Engkau memberkati seluruh pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian hari ini. Berkati dengan segala kelimpahannya Tuhan, supaya mereka lebih lagi boleh melayani Engkau dan memuliakan Tuhan. Dan kami semua sidang jemaat-Mu, kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Dan lebih lagi Tuhan, kami percaya firman-Mu itulah berkat yang sejati. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita ini dan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita arahkan hati kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan penghiburan kekuatan Roh Kudus-Nya turun atas kita sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Pulanglah dengan segala berkat yang daripada Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang.